Makanya kalau saya pribadi untuk menemukan sang sejati, guru sejati itu nggak kehitung jalannya. 1000 jalan gitu Pak. Bukan 1000, nggak kehitung. Maksudnya luas tanpa batas, cara Tuhan berkehendak sakarepe dhewe memperjalankan makhluknya itu. Nah di situ. Iya Pak, luar biasa Pak. Tanpa agama bisa bertuhan. Bisa bertuhan. Bahkan yang beragama pun jadi nggak bertuhan, bisa jadi gitu. Kan ada juga orang itu berpendapat gitu, namanya orang kan Pak, terkait ritual haji di sana gitu. Kan ada juga yang mengatakan bahwa itu kan seperti ritualnya orang Hindu juga kan, mengelilingi sampai 7 kali kan. Nah itu bagaimana menurut Pak Bonang? Apakah seperti itu? Ya kalau itu kan masalah pendapat orang itu berbeda-beda Mas. Semua orang juga punya hak berpendapat. Betul. Tergantung manusianya menyikapi bagaimana. Karena kebanyakan orang menilai segala sesuatu kan masih pakai sudut pandang. Iya betul. Nah kalau saya pribadi itu kan sudah nggak pakai sudut pandang. Saya polanya udah pakai lingkar pandang. Itu nah. Jadi bagi saya itu salah benar itu sudah nggak ada. Jelek buruk sudah nggak ada. Sesat saat itu nggak ada. Bagi saya udah memang semuanya itu kehendak Tuhan semua, gerak Tuhan semua itu nah. Untuk saya pribadi loh. Kalau yang lainnya masih berpendapat beda ya monggo, itu sah-sah saja. Nah sekarang gini Pak sebelum Pak Bonang itu mengenal Tuhan kan masih belum menyadari, akhirnya pergi ke sana untuk haji hakikat haji sebelum Pak Bonang menyadari Tuhan itu seperti apa gitu. Dan setelah Pak Bonang menyadari sebetulnya hakikat haji itu apa? Nah ini kita bicara tentang hakikat ya. Bicara tentang hakikat haji ini menurut saya ya, bagi orang lain yang beda monggo. Memang hakikat haji intisarinya adalah mengenal jati diri. Menurut saya itu setelah Pak Bonang menyadari gitu. Kalau sebelumnya Pak? Sebelum belum paham saya. Jadi setelah dengan perjalanan ini itu kok ternyata intisarinya mengenal jati diri di situ. Jadi bagi orang-orang yang nggak sepaham dengan saya ya monggo, kan untuk saya kan gitu. Kan kebanyakan orang berasumsi bahwa kita ke sana itu katanya tamunya Allah. Gitu. Kita ke sana ke Baitullah kan seperti itu. Itu kan menurut para ulama ya, ahli agama kan begitu. Kalau tamu Allah secara syariat mungkin loh ini. Mungkin loh Pak. Mungkin ya, kalau betul sakit Mas Dek nih. Mungkin begitu. Tapi kalau menurut kajian saya, yang namanya Baitullah itu adalah qalbu mukmin baitur Rabbi. Jadi hati kita inilah tempatnya sang sejati. Itu. Jadi untuk mencapai tingkatan itu, ya jalannya nggak kehitung Mas. Gimana Pak caranya? Ya setiap manusia punya jalan sendiri-sendiri untuk mencapai ke situ. Jadi monggo terserah. Tergantung dari hati kita sendiri. Dari manusianya itu sendiri mau lewat jalan mana kan gitu. Suatu contoh agama A dengan cara begini, agama B dengan cara begini. Ada yang komunitas paguyuban itu kan intinya kan jati diri. Caranya kan berbeda-beda. Itu masih menjalankan syariat seperti sholat, puasa Ramadan dan sebagainya. Ya kalau lagi ya masih menjalankan. Masih jadi belum murtad sepenuhnya gini. Kalau murtad bagi saya itu kan mungkin berbeda pendapat dengan orang lain ya. Iya monggo. Versi panjenengan mau. Versi kula, murtad itu melepaskan dari kemelekatan batin. Termasuk isi alam semesta ini. Kita jangan terikat, jangan terbelenggu dengan ikatan apapun, termasuk komunitas-komunitas kelompok golongan itu. Termasuk jangan melebihi cinta kita dengan sang sejati itu gitu nah. Menurut saya begitu. Jadi cinta kita tetap dengan sang sejati itu. Jadi bukan isi dunia gitu nah. Pak Bonang nggak takut dikatakan orang kafir, orang murtad?
Loh, bagi saya kalau dinilai orang kafir, murtad, syirik itu anugerah, Mas. Anugerah kenapa? Anugerah. Anugerah di mana, Pak? Karena saya mengartikan itu adalah suatu bentuk kemuliaan gitu, Mas. Nah, karena bahasa itu aku nggak ngerti, gitu. Nah, jadi aku anggap itu kemuliaan gitu. Makanya aku bahagia itu anugerah kan gitu. Ngerti kan bahasa Jawa ya Jawa kan gitu. Saya pernah ketemu orang, Pak. Ya. Orangnya bilang begini, kalau kamu pengen ketemu Tuhan, itu ada 3 langkah. Yeah. 1, wani mati. Yeah. Wani kafir. Yeah. Yang terakhir, harus berani keluar dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu sepakat nggak dengan itu? Saya belum nyampe ke situ, Mas. Jadi saya nggak berani komen itu. Nah, kita kembali ke Tuhan, Pak Ponang. Kan esensi dari Tuhan itu kan banyak, beberapa versi. Kita juga kan agama kan ada 5 di Nusantara, kan? 6 apa 7? Agama Konghucu juga kan? Nah, 6 kan? Nah, belum kapitan Jawa kan banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di langit dan sebagainya, gitu. Maka doanya kan begini. Ada juga orang Jawa yakin bahwa Tuhan itu ada dalam kita sendiri. Itu pemahamannya bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Ini saya berpendapat menurut saya lah, Mas. Ya, karena di dunia ini bukan Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin 6 agama, tapi kalau di dunia kan ribuan agama, Mas. Betul. Itu baru agamanya. Belum dengan perpecahan agama itu tadi, dengan kelompok golongan masing-masing. Nah, dari agama satu bisa Islam saja menjadi 73 golongan lah, Mas. Ini belum aliran Jawa, Sunda Wiwitan, Kahariang dan lain-lain sebagainya banyak. Iya. Nah, di situ inti tujuannya kan ke jati diri semua, Mas. Artinya caranya kan nggak terhitung juga untuk mencapai ke jati diri. Nah, kalau pertanyaannya apa tadi? Tuhan itu kayak apa sebetulnya? Nah, kan kenapa kan orang kan ada beberapa versi gitu. Nah, Tuhan kayak apa? Ya tergantung manusianya yang menemukan itu tadi. Masalahnya setiap manusia itu beda-beda itu, Mas. Karena kekuasaan Tuhan, ilmu tentang Tuhan itu luas tanpa batas. Jadi bukan hanya satu jalan, bukan hanya satu cara, bukan hanya satu penemuan kan gitu. Nah, tergantung manusianya lagi. Nah, itu. Berarti intinya kayak agama itu belum menjamin orang bisa ketemu Tuhan, gitu. Belum jaminan juga. Belum jaminan. Dan orang yang tidak agama juga tidak ada jaminan dia nggak kenal Tuhan. Jadi cara untuk urusan dengan Tuhan itu sudah urusan individu. Bukan dengan agama. Ya, dengan agama kalau memang meyakini monggo kerso. Tapi faktanya kan banyak orang yang beragama tukang caci maki. Betul. Nah, bahkan ahli-ahli agama ini yang caci maki sesama agamanya kan tukang gitu. Demo juga. Nah, di situ. Bahkan saya belum pernah melihat orang Badui apa kejawen yang demo kan belum pernah saya ngelihat. Caci maki sesama temennya nggak ada. Orang Jawa juga nggak pernah demo. Nah, gitu. Masalahnya artinya sudah semeleh. Nah, ini. Sepakat nggak jika agama itu semuanya itu benar? Kalau nama agamanya benar, Mas. Nama agamanya itu kan identitas komunitas. Nah, yang menjadi tidak benar kan manusianya gitu. Kadang-kadang agama hanya dijadikan komunitas eksploitasi bisa jadi karena dia punya kekuasaan wewenang di situ. Nah, tapi saya nggak nyalahkan agama gitu, Mas. Agamanya semuanya bagus. Bagus. Kembali ke manusianya itu tadi. Makanya kalau saya pribadi untuk menemukan sang sejati, guru sejati itu nggak kehitung jalannya. 1000 jalan gitu, Pak. Bukan 1000, nggak kehitung. Maksudnya luas tanpa batas, cara Tuhan berkehendak sakarepe dhewe memperjalankan makhluknya itu. Nah, di situ. Oke, Pak, luar biasa, Pak. Tanpa agama bisa bertuhan. Bisa bertuhan. Bahkan yang beragama pun jadi nggak bertuhan, bisa jadi gitu. Karena apa tujuan kadang-kadang tujuannya itu bukan masalah mengenal sang sejati, mengenal jati diri. Kadang-kadang tujuannya kan hanya untuk menutupi kesarannya ngomong melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut agama. Tapi kewajiban menurut dirinya itu kadang-kadang abe kan gitu. Nah, di situ.
Jadi kembali lagi saya nggak nyalahkan agama. Kebanyakan orang itu mengklaim, Ya. cuma ada satu agama ini yang paling mulia dan sempurna, itu sepakat nggak jenengan? Kalau kata sepakat dan tidak sepakat saya nggak bisa ngomong mas. Akan tetapi ya namanya klaim itu kan hak mereka yang mengklaim. Misalnya klaim menurut dia belum tentu cocok untuk menurut yang lain kan itu. Nah masalah sepakat dan tidak saya nggak bisa ngomong. Tergantung orangnya Pak. Nah lagi pula itu hak mereka kan gitu. Saya pernah lihat kontennya Pak Ponang via telepon gitu. Iya. Ada istilah murtad permanen. Iya. Nah, itu maksudnya seperti apa Pak Ponang? Ya itu tadi, murtad permanen adalah menguatkan tekad kita melepaskan diri dari kemelekatan, termasuk kemelekatan batin kita ya dengan isi dunia kasarnya ngomong ya. Terus melepaskan diri dari kebodohan, melepaskan diri dari kemiskinan. Termasuk itu juga. Ya itulah, menurut saya begitu. Tapi kata murtad bagi orang yang lain mengartikan berbeda dengan saya, ya monggo gitu. Bagi saya kata murtad ada keluar kan gitu. Nah itu, yang nggak sepakat dengan saya ya monggo.